Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Berjumpa lagi dalam Renungan Harian Toraya, edisi Kamis 6 Mei 2021. Kita bersama-sama akan mendengarkan firman Tuhan. Karena itu mari Bapak Ibu, saudara-saudara dimanapun berada saat ini, kita meminta pertolongan di dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami di surga, kami bersyukur kalau pada hari ini kami menikmati kehidupan anugerah Tuhan. Firman-Mu akan kami baca dan kami dengarkan. Kami berdoa menjadi petunjuk di dalam hidup kami, bahkan kembali memberikan kekuatan baru bagi kami semua. Ampuni dosa kami, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang akan kita baca pada saat ini dipilih dalam Kisah Para Rasul 10 ayat 1 hingga ayat yang ke-33. Di Kaisarea ada seorang yang bernama Kornelius, seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia. Ia saleh, ia serta seisi rumahnya takut akan Allah, dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Dalam suatu penglihatan, kira-kira jam 3 petang, jelas tampak kepadanya seorang malaikat Allah masuk ke rumahnya dan berkata kepadanya, "Kornelius." Ia menatap malaikat itu, dan dengan takut ia berkata, "Ada apa Tuhan?" Jawab malaikat itu, "Semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah, dan Allah mengingat engkau. Dan sekarang suruhlah beberapa orang ke Yope untuk menjemput seorang yang bernama Simon dan yang disebut Petrus. Ia menumpang di rumah seorang penyama kulit yang bernama Simon, yang tinggal di tepi laut." Setelah malaikat yang berbicara kepadanya itu meninggalkan dia, dipanggilnya 2 orang hambanya beserta seorang prajurit yang saleh dari orang-orang yang selalu bersama-sama dengan dia. Dan sesudah ia menjelaskan segala sesuatu kepada mereka, ia menyuruh mereka ke Yope. Keesokan harinya, ketika ketiga orang itu berada dalam perjalanan dan sudah dekat kota Yope, kira-kira pukul 12 tengah hari, naiklah Petrus ke atas rumah untuk berdoa. Ia merasa lapar dan ingin makan. Tetapi sementara makanan disediakan, tiba-tiba rohnya diliputi kuasa ilahi. Tampak olehnya langit terbuka, dan turunlah suatu benda berbentuk kain lebar yang bergantung pada keempat sudutnya yang diturunkan ke tanah. Di dalamnya terdapat berbagai jenis binatang berkaki 4, binatang menjalar dan burung. Kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata, "Bangunlah hai Petrus, sembelilah dan makanlah." Tetapi Petrus menjawab, "Tidak Tuhan, tidak, sebab aku belum pernah makan sesuatu yang haram dan yang tidak tahir." Kedengaran pula untuk kedua kalinya suara yang berkata kepadanya, "Apa yang dinyatakan halal oleh Allah, tidak boleh engkau nyatakan haram." Hal ini terjadi sampai 3 kali, dan segera sesudah itu terangkatlah benda itu ke langit. Petrus bertanya-tanya di dalam hatinya, apa kiranya arti penglihatan yang telah dilihatnya itu? Sementara itu, telah sampai di muka pintu orang-orang yang disuruh oleh Kornelius dan yang berusaha mengetahui di mana rumah Simon. Mereka memanggil seorang dan bertanya, apakah Simon yang disebut Petrus ada menumpang di rumah itu? Dan ketika Petrus sedang berpikir tentang penglihatan itu, berkatalah roh, "Ada 3 orang mencari engkau. Bangunlah, turunlah ke bawah, dan berangkatlah bersama-sama dengan mereka. Jangan bimbang, sebab aku yang menyuruh mereka kemari." Lalu turunlah Petrus ke bawah dan berkata kepada orang-orang itu, "Akulah yang kamu cari. Apakah maksud kedatangan kamu?" Jawab mereka, "Kornelius, seorang perwira yang tulus hati dan takut akan Allah, dan yang terkenal baik di antara seluruh bangsa Yahudi, telah menerima penyataan Allah dengan perantaraan seorang malaikat kudus, supaya ia mengundang engkau ke rumahnya dan mendengar apa yang akan kau katakan. Ia mempersilahkan mereka untuk bermalam di situ. Keesokan harinya,
ia bangun dan berangkat bersama-sama dengan mereka, dan beberapa saudara dari Yope menyertai dia. Dan pada hari berikutnya, sampailah mereka di Kaisarea. Kornelius sedang menantikan mereka, dan ia telah memanggil sanak saudaranya dan sahabat-sahabatnya berkumpul. Ketika Petrus masuk, datanglah Kornelius menyambutnya, dan sambil tersungkur di depan kakinya, ia menyembah Petrus. Tetapi Petrus menegakkan dia, katanya, "Bangunlah, aku hanya manusia saja." Dan sambil bercakap-cakap dengan dia, ia masuk dan mendapati banyak orang sedang berkumpul. Ia berkata kepada mereka, "Kamu tahu betapa kerasnya larangan bagi seorang Yahudi untuk bergaul dengan orang-orang yang bukan Yahudi atau masuk ke rumah mereka. Tetapi Allah telah menunjukkan kepadaku bahwa aku tidak boleh menyebut orang najis atau tidak tahir. Itulah sebabnya aku tidak berkeberatan ketika aku dipanggil lalu datang kemari. Sekarang aku ingin tahu apa sebabnya kamu memanggil aku." Jawab Kornelius, 4 hari yang lalu, kira-kira pada waktu yang sama seperti sekarang, yaitu jam 3 petang, aku sedang berdoa di rumah. Tiba-tiba ada seorang berdiri di depanku, pakaiannya berkilau-kilauan, dan ia berkata, "Kornelius, doamu telah didengarkan Allah, dan sedekahmu telah diingatkan di hadapannya. Suruhlah orang ke Yope untuk menjemput Simon yang disebut Petrus. Ia sedang menumpang di rumah Simon, seorang penyamak kulit yang tinggal di tepi laut. Karena itu, segera aku suruh orang kepadamu, dan dengan senang hati engkau telah datang. Sekarang kami semua sudah hadir di sini di hadapan Allah untuk mendengarkan apa yang ditugaskan Allah kepadamu. Amin." Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, tema kita pada saat ini bergaul akrab dengan Tuhan. Si Kadamak Puang Matua. Bergaul akrab dengan seseorang akan membuat kita mudah memahami apa yang orang itu rasakan, mudah mengerti apa yang orang itu katakan, karena keakraban yang kita bangun membuat komunikasi kita berjalan dengan baik. Petrus dan Kornelius memperlihatkan adanya hubungan yang akrab dengan Tuhan. Hal itu terlihat dari kehidupan Kornelius yang takut akan Allah dengan memberi sedekah serta senantiasa berdoa kepada Allah. Ketika malaikat Allah berbicara kepadanya, ia merasa takut dan berkata, "Ada apa, Tuhan?" Namun dalam ketakutan itu, ia mempersilahkan malaikat Allah berbicara kepadanya. Kedatangan Petrus disambut oleh Kornelius beserta sanak saudaranya dan sahabat-sahabatnya untuk mendengarkan apa yang disampaikan Tuhan melalui Petrus. Kehidupan Petrus juga memperlihatkan adanya hubungan yang akrab dengan Tuhan. Sebagaimana bacaan kita memperlihatkan bagaimana Petrus naik ke atas rumah untuk berdoa serta melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan kepadanya untuk menyambut ketiga orang suruhan Kornelius serta mengikutnya menuju Kaisarea. Karena hubungannya akrab dengan Tuhan, maka Petrus dapat mengerti maksud penglihatan yang ia alami di Yope, yakni tidak boleh menyebut orang najis atau tidak tahir, sebab semua orang sama di hadapan Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, untuk dapat mengerti apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita, maka yang perlu kita lakukan adalah berupaya membangun kehidupan yang akrab dengan Tuhan lebih dari apapun. Ambillah waktu untuk terus berdoa kepada Tuhan, sambil melakukan kehendak-Nya dalam hidup keseharian kita. Amin. Mari kita berdoa. Kami berdoa, firman-Mu menjadi petunjuk dan kekuatan dalam hidup kami. Bahkan kembali memberikan sukacita penuh bagi setiap dan siapapun yang mendengarkan. Karena itu Tuhan, biarlah hari-hari hidup kami berkenanlah diisi dengan firman Tuhan,
sebab kami tahu firman-Mu akan memberikan kehidupan. Terima kasih untuk kesempatan mendengarkan firman Tuhan pada saat ini. Kami berdoa dalam kehidupan kami semakin setia melakukan kehendak Tuhan. Ini doa kami dan permohonan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.